Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyahu wa la nattakhidhu rabban siwahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, memberikan segitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya kemampuan kita pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka tugas kita tinggal satu, yaitu mengikhlaskan niat kita duduk siang hari ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang belum berkah ini, agar kemudian amal kita pada siang hari ini jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kepada mereka. Jamaah sekalian rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang iblis yang membangun kerajaannya di atas air lalu menugaskan tentaranya untuk menggoda manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadau 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis membangun istananya, singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Fa'adnahu manzilatan a'dhamu fitnatan. Maka tentara yang kembali kepada dia diberikan ganjaran berupa tempat yang paling dekat dengan iblis, diperuntukkan bagi setan tentaranya iblis yang mampu memberikan godaan fitnah yang paling besar dampaknya bagi manusia. Yajibu ahadu. Kemudian salah seorang tentaranya datang, fayaqul, kemudian dia berkata melaporkan pada iblis, fa'altu kadza wa kadza, saya telah melaksanakan perkara ini dan perkara ini. Iblis kemudian menjawab, ma sana'ta syai'an, engkau tidak melaksanakan apa-apa. Wa yajibu ahaduhum, kemudian datang lagi salah seorang tentaranya, fayaqul, kemudian dia mengatakan, ma taraktu, saya tidak meninggalkan laki-laki ini, hatta farraqtu bainahu wa baina zawji, hingga kemudian saya membuat dia memisahkan antara dirinya dengan pasangannya atau istrinya. Lalu kemudian iblis fayudhihi, tentara yang mampu memisahkan seorang suami dengan pasangannya ini didekatkan kepada dia sembari dia berkata, na'am anta, benar kamu inilah yang berprestasi dari kalangan tentara saya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Sekarang ini kita mengalami kondisi masyarakat yang mendapatkan banyak cobaan. Kita mengalami bahwasanya harga-harga perekonomian sering banyak yang naik.
kita mengalami bahwasanya tingkat pendidikan kita kualitasnya juga tidak kunjung membaik. Kita mengalami bahwasanya pemimpin-pemimpin kita juga sering tidak sependapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan yang telah kami bacakan tadi ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam akhir ayat ini Allah berfirman waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ketika kemudian kita berbicara tentang kepemimpinan, kalau kemudian kita menggunakan konsepsi yang ada di dalam ayat ini, maka kita akan terhindar dari memilih pemimpin yang tidak berkualitas. Bukankah kemudian kita ini sering sekali berpengalaman mengeluarkan biaya yang sangat banyak, tenaga yang sangat banyak, tetapi kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih di antara kita ternyata tidak mempunyai kualitas seperti yang kita harapkan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sejarah mencatat ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat meninggal dunia, ada sekitar 1.000 orang sahabat yang ditinggalkan oleh beliau, dan seluruh sahabat ini mempunyai kualitas seorang pemimpin yang mumpuni. Karena itu jamaah sholat Jumat rahimahullah, ketika sahabat terakhir yang memimpin yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka umat Islam ketika itu armada militernya menggedor-gedor pulau-pulau Sisilia yang berbatasan dengan Italia. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, dan itu terjadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Rasulullah mempersiapkan sahabat-sahabatnya, mendidik sahabat-sahabatnya menjadi kualifikasi pemimpin seperti ini dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari mana kemudian stok pemimpin yang begitu berlimpah ruah ini dihasilkan? Kalau kita melihat jamaah sholat Jumat rahimahullah, surat Al-Furqan ayat 74 ini mengawali ayat-ayatnya tentang kondisi keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu kalau kemudian kita menuruti apa yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini, maka kita akan memahami bahwasanya keluarga seorang muslim dari rumah-rumah orang-orang muslim itu adalah sekolah bagi pemimpin-pemimpin di masa depan. Keluarga kita ini kita siapkan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin. Surat Al-Furqan ayat 74 ini itu adalah rangkaian karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Ditutup kemudian dengan permohonan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan jamaah sholat Jumat rahimahullah. Setelah doa memohon agar anak dan istri itu dijadikan penyejuk mata bagi kita, Allah kemudian menutup ayat ini dengan redaksi waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat ini tidak berbunyi, kalimat dalam ayat ini tidak berbunyi waj'alna imaman lil muttaqin, tetapi waj'alna lil muttaqina imama. Muttaqin didahulukan sebelum kalimat imam, dan pemilihan diksi kata-kata dalam Al-Quran bukanlah perkara yang sia-sia. Kenapa kok kemudian muttaqin ini didulukan dibandingkan kalimat imam? Karena sesungguhnya untuk menghasilkan seorang imam yang berkualitas, maka harus ada sekelompok orang-orang bertakwa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok orang-orang yang bertakwa ini dihasilkan dari rumah-rumah kita,
rumah-rumah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jamaah rahimahumullah, pada masa Khulafaur Rasyidin memilih pemimpin itu perkara yang sangat mudah bagi khalifah-khalifah ketika itu. Ada sebuah kisah, salah seorang sahabat bernama Syurahbil bin Hasanah dicopot dari jabatannya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itu Syurahbil bin Hasanah kemudian bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dengan alasan apa saya dicopot? Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian menjelaskan, engkau saya copot karena ada orang yang lebih baik daripada dirimu. Jadi Syurahbil bin Hasanah ini diganti dari jabatannya bukan karena dia berkhianat, bukan karena dia tidak cakap, tapi ada orang yang lebih baik lagi. Karena itu kemudian Syurahbil bin Hasanah mengajukan permohonan kepada Amirul Mukminin. Kalau begitu jelaskan kepada masyarakat bahwasanya engkau mencopot saya bukan karena berkhianat, tetapi engkau mencopot saya karena ada orang yang lebih baik lagi daripada saya. Bayangkan jamaah salawat rahimahumullah, stok pemimpin begitu banyak orang berkualitas, sehingga kemudian ketika seseorang itu diganti, maka kemudian dia diganti oleh orang yang lebih baik daripada pemimpin yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi umat ini memimpin peradaban. Dari mana pemimpin-pemimpin berkualitas itu dihasilkan? Pemimpin berkualitas itu dihasilkan dari rumah. Pemimpin berkualitas itu disiapkan dari rumah. Pemimpin berkualitas itu disiapkan dari keluarga, sekolah, leadership school dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya untuk membantu saja. Karena itu bayangkan jika kemudian keluarga-keluarga itu tidak menyadari posisinya seperti ini, maka tidak akan terjadi sekelompok umat yang bertakwa. Ketika sekelompok umat yang bertakwa itu tidak ada, maka pemimpin yang dihasilkan dari orang-orang yang seperti ini tidak bisa diharapkan pemimpin yang terbaik. Jamaah salawat rahimahumullah, ada sebuah cerita yang sifatnya anekdotis, kisah nyata yang terjadi pada masa Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita mengetahui bahwasanya pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib terjadi beberapa gejolak yang melibatkan internal kaum muslimin. Diawali dengan Waqatul Jamal, peperangan kota, lalu kemudian disusul dengan peperangan sivil, lalu kemudian disusul dengan penumpasan kaum Khawarij. Akhirnya ketika itu setelah sholat subuh, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib setelah menjadi imam bagi sholat subuh, ada salah seorang rakyatnya yang bertanya dengan tujuan untuk menyindir beliau. Rakyatnya ini bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa pada masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq keadaan itu tentram, ayem, enak, tapi kok pada waktu zamanku sekarang ini keadaannya itu banyak gejolak di antara kaum muslimin? Ketika itu Amirul Mukminin dengan tersenyum menjawab, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq rakyat yang dipimpin itu seperti saya, sedangkan pada masa saya sekarang ini rakyat yang dipimpin itu seperti kamu. Seolah-olah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika itu mengajak mengevaluasi bahwasanya jika kemudian rakyatnya itu baik-baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang muncul untuk memimpin mereka adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika umat ini, rakyat ini jauh dari ajaran agama, maka yang terpilih di antara pemimpin mereka orang-orang yang juga kemudian bukan orang-orang terbaik di antara mereka. Sesungguhnya pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Kemudian rakyat itu bertugas untuk kemudian menyiapkan pemimpin-pemimpin berawal dari rumah-rumah mereka. Maka jika kaidah ini dipenuhi, insya Allah kita nanti akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang
sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kita. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amiru 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Orang yang memerintahkan manusia yang lain, al-amir, dia adalah seorang pemimpin yang nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami adalah pemimpin fi baitihi, di rumahnya. Perhatikan kalimat ini. Ternyata Rasulullah itu sudah mengajarkan pada kita. Kita ini pemimpin di rumah kita, dan kemudian nanti ditanya tentang kepemimpinan kita, lalu kemudian kita wajib untuk mengajak keluarga kita ini bersama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah suaminya itu, wa waladi, dan juga atas anak-anaknya. Fakullukum ra'in wal 'abdu ra'in fi mali sayyidiha. Dan seorang hamba menjadi pemimpin bagi harta tuannya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fakullukum ra'in fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan niscaya nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jamaah saudara rahimahullah, bukankah dalam keluarga kita ini adalah miniatur dari sebuah umat, dari sebuah negara? Di keluarga itu ada pemimpinnya, ada menteri-menterinya, dan juga ada orang-orang yang dipimpin. Karena itu jamaah saudara rahimahullah, mari kita siapkan pemimpin dari rumah-rumah kita. Kita siapkan generasi-generasi yang mutakin dari rumah-rumah kita, yang kemudian nanti insya Allah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang memimpin umat ini. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwa wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian rahimahullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat di dunia dan nikmat yang ada nanti, agar Allah kemudian memilihkan bagi kita pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita dengan orang-orang yang bertakwa ini untuk kemudian menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi wa kafi mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna wash-shaqqa idza syi'ta sahlan. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ma'alina darisana wa umura ma'alina tarbiyah wa umura ma'alil muslimin wa umura muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ardh.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'atik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathilillahumma rabitalaha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa mlaha bidurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil imani wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.